dihapuskan, muliakan namanya. Salam, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Nah adik-adik, ketemu lagi dengan Biak Online Wilayah Thomas. Adik-adik, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita tetap bisa sharing lewat online dan membaca kitab suci bersama-sama. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan membahas tentang bagaimana cara kita menjadi pengikut Yesus, yang berarti kita berani memikul salib Yesus. Adik-adik sudah siap? Ayo, persiapkan hati, persiapkan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih karena hingga saat ini Engkau selalu mengasihi kami, bahkan tidak pernah sekalipun Engkau melupakan kami. Bukalah hati kami agar kami mau belajar bagaimana mengasihi Engkau dengan lebih berani memikul salib-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang kita dengarkan firman Tuhan yuk. Diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat emas kita hari ini diambil dari Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Adik-adik, apa kabar? Sehat selalu ya, dan tetap sukacita. Nah, pada hari ini kita mau belajar dari sabda Tuhan Yesus yang berbicara tentang salib. Apa sih pesan Yesus? Nih, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wah, berarti kita harus memikul salib. Kita harus mengangkat salib Tuhan Yesus. Besar loh dan kuat. Apa kita mampu? Nah, nggak gitu ya adik-adik. Ada banyak salib yang harus kita pikul dan harus kita angkat. Kalau adik-adik misalnya nih, kalau di sekolah. Nah, kalau di sekolah kan adik-adik kan suka bercanda ya, suka bermain dengan teman-teman. Tapi kalau melihat ada teman-teman yang suka ngejek, suka menghina, maka adik-adik ikut-ikutan nggak? Nggak boleh ya. Justru adik-adik harus mengingatkan mereka. Lalu kalau misalnya diajak bolos, jangan mau ya. Bilang, ayo nggak boleh bolos, kita harus tetap masuk sekolah. Lalu kalau di rumah bagaimana? Kalau di rumah, ingatkan papa sama mama. Kalau sebelum makan, sebelum tidur harus doa sama-sama. Apa, Ma, ayo kita doa sama-sama yuk. Nah, dengan demikian adik-adik menjadi pelaku sabda Tuhan. Pelaku sabda Tuhan berarti kita sudah mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Dengan demikian kita mencintai salib kita juga. Dengan mencintai dan mengasihi berarti kita menjadi anak-anak Tuhan, pelaku sabda Tuhan. Nah, itu teman-teman salib teman-teman. Ringan kan? Pasti bisa. Maka ayo sekarang kita memikul salib Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Dadah!
sahabat kecil Kak Rosa. Sekarang saatnya kreativitas ya. Oh ya, sebelumnya Kak Rosa mau ngenalin dulu. Lagu pembukaan tadi dibawakan oleh Frater Jerry and Tim, dan renungan yang baru saja dibawakan oleh Frater Yohanes. Mereka semua berasal dari Seminari Tinggi Providensia di Surabaya. Keren-keren ya. Terima kasih Frater sudah mendukung kami. Yuk, sekarang kita saatnya kreativitas ya. Aktivitas kali ini kita diminta oleh kakak-kakak pembina untuk memilih perbuatan yang baik dan tidak baik dari gambar ini. Berilah tanda centang untuk perbuatan yang baik dan tanda silang pada perbuatan yang tidak baik. Gampang kan? Aktivitas ini bisa dilakukan melalui HP. Untuk adik-adik yang bisa, selamat mengerjakan. Nah, untuk yang masih belum bisa, yuk kita kerjakan bareng-bareng yuk. Pertama, kita minta Mama untuk memilih gambar ini di galeri HP. Setelah itu, kita tekan gambar edit di bawah. Muncullah beberapa pilihan seperti ini. Setelah itu, kita pilih gambar pena. Di sini muncul pilihan warna yang akan kita pakai. Pertama kita pilih dulu untuk perbuatan baik ya. Kak Rosa pilih warna biru. Kemudian isi deh. Perbuatan baik apa ya yang ada di gambar ini? Nanti diteruskan adik-adik ya. Setelah itu, kita pilih untuk perbuatan yang tidak baik. Kak Rosa pilih warna yang hijau. Untuk perbuatan yang tidak baik, kita beri tanda silang seperti ini. Mudah bukan? Setelah itu, setelah terisi semua, kita pilih tanda centang di kanan bawah. Kemudian, kita pilih tulisan simpan di kanan atas. Jadi deh, gampang kan? Adik-adik juga bisa mengerjakannya untuk aktivitas berikutnya. Aktivitas berikutnya, adik-adik diminta untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan perintah kata-kata yang di atas. 5 kata-kata itu adalah memikul, mengutus, muridku, salib, dan upah. Gampang kan? Aktivitas selanjutnya lebih seru lagi. Adik-adik diminta untuk menghubungkan titik-titik yang ada di gambar ini. Titik diawali dari angka 1, 2, dan seterusnya. Penasaran nggak nanti jadinya gambar apa? Yuk dikerjakan adik-adik. Yang nggak bisa, nanti bisa tanya sama Kak Rosa ya. Selamat mengerjakan. Tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sudah melakukan aktivitas juga. Marilah kita tutup rangkaian acara hari ini dengan doa. Kita katukan tangan, kita pejamkan mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang Maha Baik, sahabat kami mengaturkan terima kasih kepadamu atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan dan telah kami dengarkan hari ini. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh selalu di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah kepada kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.